sudah bukan ulama, sudah bukan santri, sudah tidak dengar nasihat ulama, tidak cinta, malah benci, tahlak, celaka. Begitu saudara. Yang kayak gitu ayah loh Pak. Banyak. Benci sama ulama, benci sama waris Nabi, ayah loh Pak. Ayah loh Pak. Ayah loh Pak. Nih ibu-ibu hati-hati nih Bu. Kemarin belum lama ada nenek-nenek udah tua saudara. Apa dengan sombongnya dia katakan, saya heran. Itu kok ibu-ibu zaman sekarang demen ke majelis taklim ya? Unia. Siapa Bi? Ibu-ibu ke majelis taklim diributin saudara. Ibu-ibu ke majelis taklim bagus atau tidak? Bagus. Yang mesti diributin kalau ibu-ibunya ke diskotik saudara. Yang mesti diributkan kalau ibu-ibunya jadi jablay. Gosip. Betul atau tidak? Yang mesti diributkan kalau ibunya joget-joget di TikTok saudara. Ayo lo Pak. Ayo lo Pak. Liar. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Hati-hati. Pesan Nabi Muhammad, jadilah kamu ulama. Kalau nggak bisa jadi ulama, jadi kiai, jadi ajangan, jadi ustadz. Kalau nggak bisa, au muta'aliman, minimal jadi santri. Kalau nggak bisa juga minimal jadi pendengar nasihat yang baik. Kalau tidak bisa juga yang keempat minimal cinta. Kalau nggak bisa cinta jangan sampai jadi yang kelima. Siapa yang berlima? Pembenci. Fatahlak kata Rasulullah. Maka yang seperti itu celaka. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Oleh karena itu saudara, yang pertama kita disuruh ngikutin Nabi, tapi kita tidak hidup satu zaman dengan Nabi. Tidak perlu khawatir karena Rasulullah meninggalkan para ulama sebagai waris Nabi, para ajangan, para kiai, para ustadz yang alim, yang istiqamah. Mereka tali kita untuk bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Oke, saya mau tanya, jawab yang kompak. Kabupaten Sukabumi siap belajar kepada para ulama? Siap tuntut ilmunya para ulama? Siap nyantri kepada para ulama? Siap berada di barisannya para ulama? Siap membela para ulama? Siap istiqamah bersama para ulama? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Kita jam sabaraha eta? Jam 11 lewat 5. Bu, 20 menit korupsi deh. Jangan 20 menit dibilang 10 menit. Masih sore. Bu. Ini ibu-ibu kelihatannya banyak. Yang jawab cuma 10, jangan-jangan sisanya kuntilanak ini saudara. Bu, damang Bu. Alhamdulillah. Ini lanjut apa jangan? Udah malam. Lanjut. Masih semangat? Yakin? Jam 11 lewat 5. Ini kalau di Jakarta jam segini bencong baru dandan. Kalau orang Sukabumi ngaji jam 11 lewat 5, lanjut atau jangan? Lanjut. Tapi ini luar biasa, dari sore katanya hujan ya? Berarti nunggu dari tadi hujan-hujanan? Masya Allah, yang rela hujan-hujanan demi ngaji saya doakan panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan yang punya utang lunas utangnya. Amin. Yang ada kesulitan dimudahkan kesulitannya. Amin. Yang belum nikah Allah mudahkan jodohnya. Amin. Belum kawin aminnya kenceng loh. Tahuan banyak jomblo nih. Yang belum nikah mudah-mudahan dimudahkan jodohnya. Amin. Yang sudah nikah mudah-mudahan Nambah. Istiqomah. Ibu-ibu bisa ngamuk nanti saudara. Masya Allah. Lanjut atau jangan? Lanjut. Orang kompak, lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Lanjut terus sampai pagi. Tiap pagi anak pulang. Lu pikir aku robot ceramah pagi?
Tapi ini semangat-semangat, Masya Allah. Ini yang hadir walaupun hujan dari sore tetap hadir. Ini mungkin kalau nggak hujan lebih ramai lagi, betul ya? Ini walaupun hujan tapi tetap hadir. Yang hadir hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan masuk surganya VVIP insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tapi saya pengen dengar dulu semangatnya semua Sukabumi, angkat tangannya. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi yang pertama saudara, yang pertama pintu kita menuju kepada Rasulullah adalah para ulama, pewaris para nabi. Alhamdulillah. Pintu yang kedua saudara, pintu kita menuju Rasulullah yang kedua, Rasulullah sampaikan dalam hadis riwayat Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Nabi, Bapak Ibu sekalian? Kata Rasulullah, taraktu fikumut thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, taraktu fikumut thaqalain, aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka, ma in tamassaktum bihima, selama kalian pegang teguh dua pusaka tersebut, lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua pusaka tersebut? Yang pertama kitabullah Al-Quran, yang kedua itrati ahla baiti, keluargaku, anak cucuku, keturunanku. Kata Nabi, fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayyal haud, karena keduanya tidak akan berpisah sampai berkumpul di telaganya Nabi Muhammad. Yang kedua itu saudara, itu Rasulullah yang mengatakan, ahli baiti, keluarganya Rasulullah. Satu dari dua pintu umat menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Makanya Nabi mengatakan dalam riwayat lain, ahlu baiti kasafinati Nuh, keluarga Rasulullah seperti safinati Nuh, seperti perahunya Nabi Allah Nuh. Bagaimana itu perahu Nabi Allah Nuh? Man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Yang naik ke bahtera Nabi Nuh selamat ketika terjadi banjir bandang saudara. Banjir bandang besar-besaran saat zaman Nabi Allah Nuh. Ketika umat Nabi Allah Nuh nggak mau diajak beriman kepada Allah, terjadi banjir bandang. Yang selamat hanya yang naik perahunya Nabi Allah Nuh. Yang tidak naik, anaknya Nabi Allah Nuh, istrinya Nabi Allah Nuh ikut tenggelam karena tidak naik saudara. Kata Rasulullah, perumpamaan keluargaku, kata Rasulullah. Keluarga Nabi di sini tentunya yang istiqamah, yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Nggak sembarang orang saudara, yang betul-betul mengikuti jalan datuknya. Apa kata Nabi? Kasafinati Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Yang naik di akhir zaman yang kacau balau ini selamat, yang tidak naik tenggelam. Makanya dari dulu kiai-kiai kita, ajangan-ajangan kita ngajarkan qasidah dibaca dari dulu saudara. Dari kita kecil kita sering dengar di masjid-masjid, di musola-musola, pesantren-pesantren. Apa qasidahnya? Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakiri ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani syubbihu bil anjumi zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a
وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى يا رسول الله يا رسول الله يا ربي عسان والدرج فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام يا رسول الله يا ربي عسان والدرج اللهم صل وسلم وbarik alaih. Dari dulu dibaca sama kiai-kiai kita, sama sesepuh-sesepuh kita, ajangan-ajangan kita. Ahlu baitil Mustafa tuhuri, keluarga Nabi yang suci. Hum amanul ardi fadakiri, mereka adalah keamanan bagi penduduk bumi, maka ingat-ingatlah. Syubbihu bil anjumi zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani, mereka diibaratkan seperti bintang yang terang benderang di malam hari menerangi kegelapan, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Wasafinun lin najati idza, mereka ibarat bahtera keselamatan manakala kau takut dari badai topan. Masya Allah, indah atau tidak? Indah. Indah atau tidak? Indah. Makanya ini salah satu pintu kita untuk nyambung ke Nabi Muhammad. Para keluarga Rasulullah, para habaib, para kiai, para habaib, para asyraf, para sadah, para sayyid, saudara. Makanya belakangan ini luar biasa. Ada orang-orang yang gembar-gembor di mana-mana. Oh, itu Habib-Habib Indonesia itu tuh bukan durian Nabi tuh, nggak nyambung ke Rasulullah SAW itu. Bapak Ibu sekalian, saya malas sebetulnya nanggepi. Kenapa saya malas? Saya dari kecil, abah saya marah besar, wanti-wanti, wasiat pesan abah saya kepada saya, jangan coba-coba membanggakan nasab. Jangan coba-coba mengandalkan nasab, membanggakan nasab. Pesan abah saya, kamu kalau nasab mulia, nasab kamu mulia, tapi amal kamu jelek, maksiat kepada Allah, masuk nerakanya lebih cepat, kata abah saya, saudara. Tapi kalau nasab mulia, amal kamu bagus, magom kamu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Itu pesan abah saya dari kecil. Maka saya sebetulnya saya malas bicara ini. Tapi ini kalau dibiarkan, kesian umatnya, saudara. Kesian umatnya dibikin bingung. Ada yang pengen fitnah, ada yang bikin rame di media sosial. Sedemikian rupa, seolah-olah menemukan penemuan baru. Setelah 1000 tahun, ulama panjang lebar bicara, saudara. Masya Allah, dibilang katanya terputus, nggak nyambung. Padahal ulama-ulama besar dari dulu mengakui, para habaib sadal Abi Alawi ini, saudara, mereka nyambung kepada Rasulullah SAW. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang ngarang Tuhfatul Muhtaj, saudara. Ibnu Hajar ini gurunya Fathul Mu'in. Ini di Sukabumi banyak pesantren atau tidak? Banyak santri nggak di sini? Banyak. Di pesantren belajar Fathul Mu'in atau tidak? Belajar. Di Fathul Mu'in kalau dikatakan qala syekhuna, berkata syekhuna, syekhnya Al-Malibari. Siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami, saudara. Gurunya Syekh Al-Malibari, pengarang Fathul Mu'in. Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang Tuhfatul Muhtaj Bisarhil Minhaj. Saudara, apa kata beliau Ibn Hajar? Di dalam salah satu kitabnya beliau, Sahabat Sanadnya Ibn Hajar, beliau ngambil sanad salah satunya dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Beliau menyebutkan nasabnya Sayyidina Abu Bakar Al-Adani bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar dari ayahnya, terus bersambung sampai Rasulullah. Beliau mengatakan semua yang ada di sanad ini semuanya adalah ahlul bait, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad. Ini Ibn Hajar, gurunya pengarang Fathul Mu'in, saudara.
Sampai Fathul Mu'in itu kata sebagian ulama, kalau diteliti lebih dalam, mirip-mirip ringkasannya Tuhfah Ibn Hajar. Makanya di Fathul Mu'in sering mengatakan qala syekhuna, siapa Ibn Hajar? Ibn Hajar mengakui, selesai. As-Sakhawi, murid Ibn Hajar Al-Asqalani, dalam kitabnya Abdul Lame mengakui, nggak pakai ribut-ribut, saudara. Nggak sampai di situ. Al-Imam Az-Zabidi Asy-Syarji, pengarang At-Tajridus Sharih, saudara, Mukhtasar Sahihul Bukhari yang dibaca di pesantren tempat kiai-kiai, Mukhtasar Sahihul Bukhari. Pengarangnya juga mengakui nasab Sa'd Al-Abi Alawi sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara. Enggak sampai di situ, ibadallah. Ibn Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syadaratul Dhahab mengakui, bahkan menyebutkan banyak biografi daripada habaib sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Murtadha Az-Zabidi, pengarang daripada Syarah Ihya Ulumuddin, Ithaf Sadah Al-Muttaqin bi Syarah Ihya Ulumuddin, saudara. Beliau sampai nulis satu kitab khusus judulnya Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Satu kitab khusus, saudara. Panjang lebar beliau jelaskan di situ, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Sa'd Al-Abi Alawi, para habaib bersambung sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Amir As-San'ani, pengarang Subulus Salam. Subulus Salam ini syarah Bulughul Maram, dibaca di pesantren-pesantren. Bahkan di MKK, dulu waktu saya ikut musabaqah qiraatul kutub tingkat nasional, saya mewakili Jawa Timur saat itu, saudara. Itu di MKK ketika fan hadis wusta yang dibaca adalah Subulus Salam, saudara. Sampai dilombakan di Indonesia, saking terkenalnya pengarang Subulus Salam. Dalam salah satu kitabnya sampai mengatakan apa? Kata beliau, fahaula Sadah Al-Abi Alawi hum ahlul bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan. Mereka ahlul bait tanpa keraguan sedikit pun, baik secara akal